Hai Peace First Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah. Saudara, saya sebelumnya minta maaf saya memajang nomor-nomor telepon ini ya. Ini adalah nomor-nomor baru yang masuk ke nomor Healing Counseling Center kami ya. Dari jam 9:30 tadi ini malam ini ya saudara. Saya memampangkan di sini dikarenakan mereka ini muslim dan menteror saya. Ini adalah salah satu contoh dari WhatsApp-nya ya. Selamat malam Pastor Sarah, siap-siap ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf jika nomor itu saya pampangkan dikarenakan mereka ini muslim dan semua WhatsApp-nya nada pengancaman. Jadi saya share saja sekalian. Jadi inilah dia. Inilah muslim sebenarnya, inilah wajah Islam sebenarnya. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang dibuat oleh Pastor Sarah ya, yang dimana dia mengatakan Muslim mengancam ya, mengancam dirinya dengan judul lagi orang-orang Muslim mau membunuh Pastor Sarah. Jadi saya bingung ya, apa benar Pastor Sarah ini mau dibunuh? Dan setahu saya, kalau orang mau membunuh, itu langsung membunuh. Nggak pakai ancaman-ancaman seperti ini ya. Karena kalau pakai ancaman seperti ini malah membahayakan mereka. Jadi ketahuan siapa yang hendak membunuh Pastor Sarah ya. Jadi ini adalah masalah psikologis. Biasanya kalau orang yang suka mengancam, yaitu dia belum mau melakukan. Artinya sedang melakukan tarik ulur, sedang bernegosiasi atau sedang mencoba mendapatkan keinginannya. Tetapi kalau ingin membunuh, ya pasti langsung main bunuh saja. Ya itu silakan teman-teman tanya kepada psikolog-psikolog ya. Jadi di sini saya mau kasih lihat dulu apa yang ingin disampaikan oleh Pastor Sarah. Kalian bisa lihat judulnya ya. Ini langsung channel dia. Lagi orang-orang Muslim mau membunuh Pastor Sarah. Again, Muslim want to kill Pastor Sarah ya. Jadi dia katakan bahwa orang-orang Muslim, dia bukan bilang orang-orang tertentu atau orang-orang yang sedang benci dengannya atau orang-orang yang dendam dengan dirinya. Tapi orang-orang Muslim, artinya semua orang Muslim ingin membunuh Pastor Sarah. Memangnya apa yang sudah dilakukan Pastor Sarah sehingga semua orang Muslim benci dengan dirinya? Ya ini yang perlu dipertanyakan. Terus yang kedua, ya apakah semua orang Muslim mau membunuh Anda? Perasaan saya Muslim dan saya tidak pernah mau membunuh Pastor Sarah. Dan masih banyak juga orang-orang Muslim di luar sana yang tidak mau membunuh Anda. Ya, malah kami mengasihi Anda, kami kasihan dengan Anda. Apalagi sejak kasus YT itu ya. Kita semua mendukung dan istilahnya ibah, kasihan dengan Pastor Sarah atas apa yang menimpa hidupnya. Ya, jadi ini cukup aneh dengan pernyataan dia. Nanti kita akan dengarkan, tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu ya. Ya, jadi Pastor Sarah ini suka sekali membuat judul konten yang aneh-aneh, bahkan sekarang sedang live dengan judul yang ya sama juga gitu, aneh. Oke, kita dengarkan dulu apa maksud perkataan dia ya, dengan dikatakan bahwa dia hendak dibunuh, dan ini langsung dari dia ya, bukan dari saya. Oke, kita dengarkan dulu. Hai Peace First Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah. Saudara, saya sebelumnya minta maaf saya memajang nomor-nomor telepon ini ya. Ini adalah nomor-nomor baru yang masuk ke nomor Healing Counseling Center kami ya. Dari jam 9:30 tadi ini malam ini ya saudara.
Saya memampangkan di sini dikarenakan mereka ini muslim dan menteror saya. Ini adalah salah satu contoh dari WhatsApp-nya ya. Selamat malam Pastor Sarah, siap-siap ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf jika nomor itu saya pampangkan dikarenakan mereka ini muslim dan semua WhatsApp-nya nada pengancaman. Jadi saya share saja sekalian. Jadi inilah dia. Inilah muslim sebenarnya, inilah wajah Islam sebenarnya. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, teman-teman sudah dengar ya apa yang dia sampaikan. Jadi ini sangat konyol menurut saya. Yang pertama ya, dari mana pernyataan siap-siap itu dianggap sebagai ancaman hendak membunuh. Tadi dia kasih lihat kita ya, chattingnya tulisannya gini, selamat malam Pastor Sarah, siap-siap ya. Nah, jadi saya bingung gitu, apakah menyuruh orang siap-siap adalah sebuah ancaman? Apakah suruh orang siap-siap itu artinya ancaman ya? Teman-teman bisa lihat, nah ini ya tadi dia punya chatting, ya kebaca ya teman-teman ya. Selamat malam Pastor Sarah, siap-siap ya. Jadi kalau ada manajer atau teman Anda mau jemput Anda, ya misalnya ada teman Anda mau jemput Anda, terus dia tulis, "Oi siap-siap ya, kami udah mau nyampe." Artinya dia sedang mengancam Anda, itu boleh Anda laporkan ke polisi. Nah ini kan standar bodoh ya saya bilang ya. Nggak ngerti yang namanya ancaman, nggak ngerti yang namanya orang sedang memperingatkan dan juga ya sedang WA kamu, suruh kamu hati-hati. Saya bingung gitu. Jadi sedikit saya berbagi kisah ya. Jadi teman-teman tahu salah satu orang yang paling dibenci oleh para polemikus itu adalah saya. Bahkan saat Rudi Simamora itu masuk penjara, saya yang disalahkan. Padahal Rudi Simamora masuk karena kelakuan dia, karena apa yang sudah dia buat. Tapi ya kita tahu ada orang-orang tertentu memprovokasi para penonton, memprovokasi para polemikus, ya, para pendukung polemikus untuk menyerang saya dan menganggap saya lah biang keroknya. Itu WA ke saya tuh banyak sekali, teman-teman. Ya, banyak sekali yang WA call, menghubungi saya, ngancam saya gitu kan. Jadi saya juga nggak lebay seperti yang dilakukan PS Sarah atau teman-teman polemikus lainnya yang suka sekali gitu kan. Ada orang datang ke rumah saya, ini nomornya, nanti kalian hubungi dia gitu kan. Nah, sebelumnya ada juga polemikus seperti itu. Didatangi oleh sekelompok orang ke toko yang dia sewa, ke ruko yang dia sewa ya. Terus dia cantumkan nomor WA tersebut di live dia dan meminta kepada para penonton untuk menghubungi orang tersebut. Nah, ini kan tindakan yang konyol, mengadu orang yang nggak ada hubungannya untuk ikut terlibat. Penonton Anda itu bukan, istilahnya bukan pelindung Anda. Penonton Anda itu bukan orang ya yang bisa Anda suruh-suruh sesuka hati Anda. Seakan-akan mereka tuh harus ikut campur dalam masalah Anda. Nggak bisa, teman-teman. Setiap orang punya dunia masing-masing. Janganlah kita ya membawa kesusahan kita kepada orang lain. Kalau bagi-bagi rezeki masih mending. Bagi-bagi ya makanan, bagi-bagi informasi, itu nggak masalah. Ini nggak masalah pula yang kamu bagi-bagikan ke orang lain. Kesusahan kamu bagikan. Ini kan konyol. Dan sengaja mengadu domba orang pula gitu kan. Jadi waktu itu saya juga banyak yang menghubungi saya. Tetapi ya saya anggap ya ini bentuk bentuk depresi lah. Ya, bentuk mereka stres.
Bahkan ada yang nulis, apa kau sudah kebal, ya? Dia nulis gitu, kamu udah kebal ya, kebal bacok kamu. Nah, itu baru ancaman. Ya, itu baru ancaman namanya gitu. Kalau cuman siap-siap, apa yang siap-siap? Mau jalan-jalan kali. Ya, siap-siap Pastor Sarah mau jalan-jalan kita. Kan seperti itu. Terus kalau yang namanya dapat ancaman, yang nggak perlu juga Anda sampaikan di media sosial. Kalau ada salah satu polemikus bilang untuk jaga-jaga, ya nggak masalah. Kan Anda ada orang yang Anda kenal. Anda pasti punya orang yang Anda bisa percayai. Kasih ke mereka aja. Ini nomor-nomor orang yang ya nampaknya sedang meneror saya, mengancam saya. Nanti kalau ada apa-apa, kira-kira mereka-mereka inilah mungkin ya yang perlu dicurigai. Anda sampaikan kepada orang yang Anda percayai. Nggak perlu Anda koar-koar di media sosial. Ini kan konyol. Saya saat waktu diancam, saya kasih nomor tersebut ke beberapa teman yang saya anggap ya, itu bisa menolong saya, bisa mengurus masalah saya kalau sempat terjadi apa-apa dengan saya. Hanya kepada beberapa orang yang saya percaya. Bukan kepada channel YouTube saya. Bukan saya live kan, saya kasih nampak. Nggak perlu seperti itu. Ya, nggak perlu gitu. Saya pernah kasih lihat teman-teman ya, saya pernah upload sebuah video voice note, ya, voice call ya, di mana ada seorang ibu mengancam saya. Nah, itu saya kasih nampak, kenapa? Saya kasih tahu kalian bahwa ya inilah polemikus itu. Inilah sikap para polemikus. Bukan saya suruh, oh kalian harus cari dia gitu kan. Nggak pernah saya nyebarin nomornya. Walaupun dia mengancam saya, ada nggak saya kasih nampak ini nomor HP-nya, nanti kalian cari dia, kalian serbu dia. Nggak pernah. Ya, nggak perlu kita lakukan itu. Kalau kita merasa terancam, laporkan kepada pihak berwajib. Saat itu pun saya laporkan. Orang-orang yang mengancam saya ya. Jadi waktu itu diklasifikasikan. Ada yang teror, ada yang ancaman. Ya, jadi memang ada kelas-kelasnya gitu. Jadi dipilah-pilah dulu berdasarkan bunyi dari percakapan, bunyi dari chatnya. Apakah ini mengancam atau ini masih ambigu, masih samar-samar. Nah, jadi Pastor Sarah ini harus belajar bahasa Indonesia dulu gitu. Kalau menyuruh orang siap-siap itu bukan ancaman. Itu bukan ancaman. Bahkan masuk ke teror pun belum. Teror pun belum itu, apalagi ancaman. Ya, jadi harus tahu dulu. Terus kalau kita melihat, kan di dunia ini ya kita tahu tidak mungkin ada asap tanpa api. Pasti ada masalah, ya baru bisa muncul masalah yang lain. Tidak mungkin nggak ada sebab Pastor Sarah tiba-tiba dihubungi. Kecuali memang setiap hari Anda sering gitu mendapatkan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Ya, tapi ini kan baru-baru. Anda bilang ini baru terjadi. Artinya ada dong penyebabnya, ada penyebabnya. Dan kalau kita mau lihat, ya, kita mau cek bahwa ini nampaknya penyebabnya karena belakangan ini Pastor Sarah sering membuat video-video dengan narasi, ya kita tahu sekali lah. Narasinya itu menjelek-jelekkan agama Islam. Teman-teman bisa lihat, ya Nabi palsu, walaupun dia bikin judul tanda tanya, tetapi di dalam videonya jelas ya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad bla 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 bla, ya terus ini dan sebagainya ya, khilafat terakhir, pengabdi setan, ya jadi orang-orang Muslim Ustadz Nababan disebut pengabdi setan, wow luar biasa, Nabi palsu ya, dan sebagainya. Jadi ya pasti ada sebabnya sehingga harus dicek dulu kenapa tiba-tiba bermunculan WhatsApp dari nomor yang seperti itu. Anda bisa lihat. Jadi ya saya nggak habis pikir gitu kan. Seharusnya kalau ada yang seperti ini disikapi dengan baik, ya disikapi dengan benar. Kalau saya secara pribadi ya, itu saya sempat kemarin itu sering kontekan dengan Pastor Sarah, terutama waktu dia masalah dengan JT. Tapi kalau sekarang udah enggak dan berhubung handphone saya yang biasa saya pakai untuk WhatsApp dengan orang-orang ya yang ada di dunia debat, itu handphonenya rusak, ya, handphonenya rusak dan saya menganggap udahlah nanti aja baru diperbaiki karena juga nggak gitu butuh-butuh amat karena isi WhatsApp-nya menurut saya juga banyak kan yang aneh-aneh ya termasuk orang-orang yang kayak menerol ya itu saya pikir udahlah saya nggak perlu perbaiki dulu HP itu
Sehingga saya juga nggak kontekan dengan Pastor Sarah ini, dan saya lagi malas juga. Nanti saya coba akan hubungi Pastor Sarah ya, mungkin lewat live ini, kalau lagi dipremierkan, mungkin Pastor Sarah akan muncul di live chat, nanti saya akan komen. Terus, di sini saya mau bilang juga, ya kalau yang namanya nomor tak dikenal, itu kita capek. Kita akan capek ngurusin. Saya sendiri juga sampai sekarang juga alami. Saya sampai sekarang juga kadang-kadang ya, masih ada tuh WA-WA aneh. Walaupun yang paling kencang itu saat beberapa bulan yang lalu. Saat kasus Rudy Simamora itu banyak sekali, tapi belakangan ini sudah mereda, tetapi masih ada juga yang WA aneh-aneh. Hati-hati kau gitu kan, nanti aku akan datang ke tempat kau, di mana kau di Jakarta gitu. Ya, istilahnya bunyi-bunyi WA-nya menanyakan alamat, menyuruh orang berhati-hati, ya, mengatakan orang penipu, seperti itu. Ya, jadi itu hal yang lumrah lah kalau orang benci sama kita. Dan yang jadi masalah adalah bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita dalam bereaksi ya, itu yang paling penting. Terus yang saya sesalkan adalah pernyataan dari Pastor Sarah yang mengatakan bahwa orang-orang Muslim, ya, orang-orang Muslim. Yang pertama, dari chattingan tersebut nggak ada ancaman, itu yang fix ya. Nomor satu, dari yang WhatsApp itu tidak ada yang bernada ancaman. Kalau ada, silakan Anda tampilkan. Misalnya Anda dikatakan mau dibunuh lah atau apa, harusnya Anda tampilkan. Tetapi kalau kita lihat, kenapa chattingan yang satu itu yang ditampilkan? Artinya itu chattingan yang menurut dia paling paling berbahaya menurut dia ya. Kalau yang lain mungkin cuma tulis shalom atau selamat malam gitu kan. Sehingga ya nggak bisa kalau dia katakan itu ancaman. Terus yang kedua, kalau Anda bermasalah dengan pribadi lepas pribadi, jangan Anda mengeneril semua seakan-akan itu orang Muslim seperti itu. Artinya Anda tidak menghargai orang-orang Muslim yang ya selama ini berinteraksi dengan Anda dengan baik. Contoh mungkin tetangga Anda. Contoh ya, langganan tempat Anda makan. Atau siapapun umat Muslim yang selama ini sering ya dengan Anda tuh berinteraksi dan baik-baik. Tentu saja ya, kita di Indonesia tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Nggak mungkin. Tentu saja kita berinteraksi dengan orang lain. Baik itu agama yang sama maupun yang tidak. Jadi janganlah degenerate seperti ini. Saya dari dulu mengatakan juga bahwa yang kami lawan itu adalah polemikus. Yang kami lawan polemikus, bukan orang Kristen. Tetapi Kristen dimanfaatkan oleh polemikus ini. Ditunggangi ya, agama Kristen ditunggangi oleh polemikus ini. Masih banyak yang baik-baik. Walaupun kadang-kadang ada yang baik sekarang, beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, ikut terkontaminasi. Nah, di sini saya ingin katakan contoh Ica, Ken. Ya, mereka ini Kristen yang masih baik. Gitu. Ada Pak Adios, yang saya kenal kemarin ya. Ada Firman kemarin juga. Nah, mereka Kristen-Kristen yang baik, Kristen yang benar. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang mereka ini akan diserbu, akan dianatema ya. Kalau istilah Alkitabiahnya dianatema oleh para polemikus. Karena para polemikus ini pingin semua orang Kristen yang ada di dunia debat itu menjadi orang radikal dan juga suka menghujat. Yang di dunia debat ya, mereka nggak bisa pengaruhi seluruh dunia, tapi di dunia debat mereka coba pengaruhi. Dan kita bisa lihat, sekarang di dunia debat, kebanyakan ya, yang menggunakan label agama Kristen, itu rata-rata polemikus. Rata-rata kebanyakan polemikus. Yang tidak mau jadi polemikus, biasanya tersingkir. Ya, tersingkir kena sepak keluar. Contoh Niken, Samuel Siaan, Daniel Hanning ya. Orang-orang yang masih baik, orang-orang yang istilahnya ngomongnya masih sopan, itu pasti disingkirkan. Nah, sekarang juga Ica, ya si Ken, itu coba disingkirkan. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang saya bingung melihat para polemikus ini. Hanya demi mencari viewers, hanya demi supaya disenangi oleh penonton yang Islamofobia, supaya donatur senang. Mereka dengan teganya menjual ya, kerukunan hidup beragama di Indonesia. Begitu sadis mereka ini. Saya bingung ya, kenapa setiap hari kerjanya itu aja. Padahal sebagian dari mereka itu udah lebih senior dari saya. Bahkan dulu Aderion sering ya, sangat sering mengatakan, kamu Julius, dia bilang ya, kamu itu kamu anak baru dunia debat gitu. Saya bilang ya terserah, kalau dibilang ya kamu duluan dari saya, iya itu fakta, duluan kamu. Cuman masalahnya dari dulu yang kamu lakukan cuman itu aja. Apa nggak bosan gitu?
Mereka dari dulu kerjanya menghujat agama Islam, memfitnah agama Islam, menjual ya, Tuhannya sendiri juga dia jual, ya. Dia bawa-bawa seakan-akan bahwa ya, dia ini orang yang paling ngerti firman. Itu kan artinya menjual agamanya, mengkambing hitamkan agamanya. Mereka ini menjual Tuhan, para pelaku penjual Tuhan. Inilah Yudas-Yudas zaman now. Menjual Yesus demi uang. Nah, mereka lah polemikus ini. Itulah saya bilang, apa nggak bosan gitu? Kenapa nggak lakukan sesuatu yang berbeda? Itulah kenapa di 2023 ini saya berkomitmen ya, harus melakukan sesuatu yang berbeda. Walaupun kalau mau bicara ya, 2023 ini tantangan yang saya hadapi lebih berat. Yang pertama, saya sudah di Jakarta. Yang kedua, saya meninggalkan usaha saya. Ya, walaupun terpaksa ya, usaha saya terpaksa saya tinggalkan karena ancaman dan teror yang saya terima. Tapi ya sudah, resiko. Itu resiko jihad ya. Kalau mau dibilang kesal ya sampai sekarang masih kesal gitu. Saya harus meninggalkan usaha yang sudah saya rintis, yang sudah menghasilkan gitu. Saya meninggalkan itu hanya lantaran ya, orang-orang yang di sebelah ini tidak terima kalau saya bersuara di YouTube ini. Sehingga mereka melakukan teror ya. Tapi ya sudahlah, resiko jihad ya. Resiko jihad. Terus ya, di 2023 ini saya berusaha melakukan sesuatu yang berbeda. Itulah kenapa sejak Januari kami melakukan yang namanya Jumat Berkah, dan saya berharap ini bisa ditingkatkan ya. Bukan hanya setiap hari Jumat, tetapi bisa naik ke hari-hari yang lain. Nah, itulah saya bilang kita tuh harus berbuah. Kita tuh harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi musibah terus. Jadi saya bingung kadang-kadang melihat orang-orang yang tak kenapa dalam hidupnya itu suka sekali jadi musibah. Oke, mungkin saya akan cantumkan ya salah satu kegiatan Jumat Berkah kami, di mana saya meminta ya teman-teman jangan lupa juga didukung dan di-subscribe channel ini. Ini adalah channel untuk laporan Jumat Berkah kami. Ini sudah yang ke-9 ya, kami lakukan ke-9. Tetapi yang ke-9 belum saya upload di channel ini. Nah, ini ya, nama channelnya The Betters. Jangan lupa juga didukung ya. Jadi ini channel untuk kegiatan kami supaya sebagai bukti dan laporan, serta sebagai bentuk ya, tanggung jawab kami, dan juga sebagai motivasi kepada teman-teman agar melakukan hal serupa. Jadi teman-teman juga bisa mengcopy dan melakukan hal yang sama di lingkungan kalian. Nggak perlu harus jauh-jauh, mulailah dari lingkungan kalian. Ya, ini nama channelnya, dan salah satu video yang baru kami lakukan kemarin, Jumat kemarin, adalah sebagai berikut. Malu. Rame-rame kita. Iya. Bapak juga pada sana. Pada situ. Mau loh, mau malu. Udah nggak apa-apa, ikut makan aja, belum makan kan? Nah, bawa aja tante Mari, yuk. Bapak sama saya deh. Kalau bisa mau. Ayo, ayo. Ya, kita ajak 10 orang ya untuk makan bareng dan kita ngobrol-ngobrol lah. Ya, itu kegiatan yang kemarin kami lakukan ya, hari Jumat kemarin tanggal 3 ya, tanggal 3 Maret, barusan kemarin. Jadi bagi teman-teman jangan lupa didukung channelnya ya. Dan itu video singkatnya. Kalau mau yang penuh silakan tonton di The Betters. Jadi mulai bulan Maret ini kami bukan bagi sembako, tapi kami ubah dengan mengajak saudara-saudara kita yang kekurangan untuk makan bareng. Ya, untuk makan malam bareng atau makan siang lah nantinya. Disesuaikan dengan waktu, kita ajak makan, dan di situ kita ngobrol ya. Kita ngobrol dan ada tausiah singkat, serta ya kita akan istilahnya mendengarkan lah
keluh kesah mereka, serta coba sharing-sharing. Ya, coba kita carikan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Nah, itu yang coba kami lakukan di bulan Maret ini, ya, mengajak mereka untuk ngobrol dan membahas kira-kira ada yang bisa kita bantu nggak. Jadi kalau ada yang punya problem lebih berat, nanti kita lihat case by case, kalau bisa kita tolong, kita tolongin. Nah, itu yang kami lakukan di bulan Maret dan sejak tahun 2023 ini ya. Jadi semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di mata Allah. Yang paling penting itu mendapatkan rahmat dan juga ya tuntunan dari Allah selalu. Karena apapun yang manusia rencanakan, apapun yang manusia ingin lakukan, kalau bukan Allah yang merahmati, Allah yang memberikan jalan, itu tidak mungkin bisa jalan dan tidak mungkin bisa kita jalani. Semua itu harus dari Allah dulu. Itulah kenapa ya, kami meminta kepada Allah agar kami dimudahkan, agar kami diberikan kesehatan dan rezeki untuk membantu saudara-saudara kami yang lain. Bukan karena kami berlebih ya, bukan karena kami berlebih. Kalau mau bilang ya saya juga banyak masalah, tetapi saya berpikir kalau channel YouTube saya hanya digunakan untuk mengcounter oten-oten, ya, terus juga untuk sekedar buat-buat video, untuk apa? Ya, untuk apa gitu? Harusnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang lebih baik, untuk hal-hal yang lebih positif. Untuk itu saya meminta ya teman-teman untuk ikut bergerak. Ya, silakan teman-teman bergerak di lingkungan masing-masing, ataupun mau join ke kami silakan. Ya, Anda bisa menghubungi nomor Kak Elizabeth yang ada di bawah ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini nomor Kak Elizabeth. Bagi yang mau join silakan. Ya, dapat menghubungi Kak Elizabeth langsung. Jangan hubungi saya cuma tukang video. Ya, saya cuma tukang video dan angkat-angkat barang. Oke, kita kembali ke Pastor Sarah. Saya dari dulu sering ya ngobrol sama Pastor Sarah masalah ancaman. Termasuk saya sharing juga orang-orang yang mengancam saya dan saya perlihatkan. Terus dia bilang, wah saya juga alami. Dia bilang ya, Julius saya juga alami gitu. Banyak umat muslim pengen saya mati. Saya bilang sejak kapan? Ada buktinya nggak gitu? Kalau cuma di live comment, itu tidak menandakan apapun. Orang-orang di live comment ini, ya mereka bisa ngomong apa saja. Karena mereka berpikir yang pertama, itu bukan nama aslinya. Yang kedua, tidak ada foto, tidak ada identitas. Sehingga banyak kan orang di live comment itu lebih berani memang, lebih agresif. Tetapi kalau kita ketemu langsung, enggak. Terus yang kedua, umat muslim tuh nggak seperti itu. Kita bisa cek ya, umat muslim itu kalau bermasalah dengan seseorang, ya dia akan fokus dengan kamu saja. Ya, yang kedua, umat muslim itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalaupun ada yang tidak benar sampai melakukan tindakan ya dengan cara berlebihan, yaitu pribadinya, bukan ajarannya. Silakan dicek. Islam kita tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu. Dan terbukti ya, belum pernah ada sejarah gara-gara dunia debat ini orang celaka. Belum ada ya. Bagaimana hujatan Saifuddin, bagaimana hujatannya KC, buktinya aman aja kok dia. Terus kalian mau bilang, oh KC itu kan dikasih makan tai sama Irjen Napoleon Bonaparte. Loh itu kan pribadi Irjen Napoleon. Bukan Islam. Kalau Islam, wah gawat lah dia. Bayangkan umat muslim tuh di Indonesia berapa persen? 87%. Kalau 87% ini marah sama kamu, mohon maaf ya, satu orang ludah satu kali, tenggelam kamu. Umat muslim di Indonesia ada 230 juta, bayangkan. 230 juta orang, ya, kalau Pastor Sarah dimasukin ke dalam kolam renang, nggak usah di bak mandi, di kolam renang yang besar lah. Kolam renang yang ukurannya stadion punya, stadion Olimpiade. Ya. Itu satu orang ludah sekali. 230 juta orang meludah, tenggelam dia. Tenggelam. Jadi janganlah dibawa seakan-akan orang Islam tuh beginilah begitu. Itu kan framing-framing kamu dan fitnahan kamu. Kalau memang ada ancaman, buktikan. Lapor kepada pihak berwajib. Bukan lapor ke YouTube. Bukan lapor di live, di medsos. Nggak ada gunanya gitu. Memangnya kamu pikir dengan taruh di live ini masalah selesai? Ya enggak. Jadi inilah saya bilang ya. Kalau dari penonton kadang-kadang memang ada yang berlebihan. Itu harus kita akui. Tetapi apakah umat muslim berlebihan? Ternyata enggak. Kalian bisa lihat bagaimana ya live comment
yang dibuat oleh para polemikus atau oten-oten paukers saat saya lagi live ataupun saat saya premier. Kalian bisa lihat bagaimana mereka begitu benci juga dengan saya, bahkan ancaman-ancamannya juga banyak. Jadi itu biasa sajalah. Tetapi umat muslim yang paling pasti satu hal, tidak pernah melebarkan masalah sampai ke keluarga. Kalau saya sudah alami ya, bagaimana keluarga saya juga ikut diintimidasi dan diancam. Bayangkan, yang nggak ada hubungannya juga kena. Ko Agustan, ya, orang-orang benci dengan dia, orang-orang dari sebelah tentunya ya, bukan muslim, orang-orang sebelah benci dengan dia, terus anaknya, ibunya, istrinya juga kena gitu kan. Kalian sudah lihat bagaimana mereka sampai kemana-mana narik-nariknya. Itu fakta loh. Tapi saya yakin itu bukan ajaran Kristen, itu tindakan dari polemikus ya. Sekali lagi saya katakan, itu hanyalah tindakan dari person, dari oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Kristen, yang menjual Tuhannya, menjual nama Kristen. Nah, ini orang-orang yang nggak benar. Jadi kalau untuk kasus Pastor Sarah, Anda bisa menghubungi orang tersebut. Toh lewat yang namanya chat atau lewat namanya uh, voice ya, atau teleponan, itu nggak akan membuat Anda mati atau membuat Anda jadi terluka. Hadapi saja gitu. Kalau memang ada yang ngancam, tanya dia, kau mau ngapa? Ada maksud apa Anda WA? Kenapa Anda mengancam saya? Apa yang sudah saya lakukan? Tanyakin saja gitu. Kalau saya tanyakin. Kenapa memang ya? Ya, jadi di sini ya kita harus belajar lah bahwa kalau memang ya, yang namanya ancaman itu tidak diperbolehkan, ya, tidak dibenarkan, bahkan itu sudah melanggar hukum kalau ada orang mengancam kita. Tetapi harus bisa dibuktikan. Karena kalau kita mengatakan orang mengancam kita tapi ternyata nggak ada bukti, malah kita bisa kena pasal yang lain gitu. Artinya apa? Kita kena pasal berita hoaks, fitnah, mencemarkan nama baik orang. Banyak ya yang bisa kita kena. Jadi hati-hati dalam berbicara, terutama di medsos ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung apa yang kami lakukan selama ini, yang channel ini lakukan selama ini. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.